Oke. Hari ini. Oh, sekarang ada ini bunyinya. Ada notifnya. Iya, ada notifnya. Biasanya nggak ada ya. Oke. Sekali lagi selamat siang teman-teman. Hari ini kuliah algoritma dan pemrograman. Siapa tahu ada yang nyasar ke sini. Kita di pertemuan ini akan bahas tentang algoritma shortest path. Yang saya katakan tadi adalah mencari jarak terpendek. Gitu. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ini dipakai di mana ya? Ada yang pernah lihat gitu atau pernah belajar? Shortest path itu biasa dipakai di mana? Udah tahu nggak? Atau kemarin udah nonton YouTube-nya Pak Iwan ada yang sudah nonton? Belum ada? Waduh. Kemarin nggak nganggur berarti. Kalian sibuk. Oke, gimana? Ada contohnya nggak? Algoritmanya dipakai di mana sih? Kenapa sih kita butuh shortest path ini? Halo? Hai? Oke. Saya tunggu 10 detik. Yang sering kali teman-teman lihat itu loh. Kan kayaknya saat ini tuh kalau nggak ada itu tuh kalian nggak bisa jalan-jalan gitu. Apa ya? Shortest path ini kira-kira dipakai di mana atau untuk apa gitu? Kenapa sih kita capek-capek gitu ya nyari shortest path gitu? Kenapa sih bikin ada orang iseng banget nyari algoritma yang mencari jarak terpendek gitu ya dari titik A ke titik B misalnya. Oke. Contohnya apa sih di dunia kita nyata sekarang ini buat apa ya? Halo? Atau aku ya nggak dengar? Jalan, Bu. Gimana? Gimana? Jalan? Oke. Yes. Jalan. Ya, betul ya. Karena dia tadi temanmu ada bilang maps, ada bilang jalan, kayak bener gitu ya. Jadi kita kalau mau ke sebuah tempat gitu ya, biasanya kan kita nyari jalan yang terpendek gitu ya. Betul. Jadi algoritma shortest path itu buat nyari itu gitu ya, mencari jarak terpendek. Contohnya adalah di maps itu. Kayak misalnya dari UKDW gitu ya, mau ke apa ya? Malioboro gitu misalnya, kan banyak jalan gitu ya, banyak jalan menuju Malioboro gitu ya, tapi mana sih jalan yang paling pendek gitu ya, mana sih jalan yang paling cepat gitu ya nyampe ke Malioboronya, enak juga kan. Kita bisa dari sini ada beberapa jalur kan ya, dari UKDW. Kalian udah pernah ke UKDW belum sih, atau udah pernah ke Jogja belum ya? Udah, Bu. Oh udah ya. Oke, udah pernah ya. Oke, jadi dari UKDW kita ke Malioboro jalannya ada banyak banget gitu ya. Oke. Kita kelihatan nggak? Share saya kelihatan apa ya? Kelihatan kok, Bu. Kelihatannya aku buka maps, kalian kelihatan nggak? Belum. Judulnya toh, Bu, PPT. Atau gimana ya? Close. Screen aja Bu yang di-share Bu. Screen ya. Oke. Meeting. Oke. Ini share ya. Oh ini screen. Oke, ini kelihatan ya. Kita maps gitu. Misalnya kita mau nyari UKDW. Nah, UKDW ada di sini ya, teman-teman. Kok nggak ada? UKDW, kok nggak ada? Ya itu lengkap. Oh nih, oke. Lintas Kristen Duta Wacana. Saya mau nyari direction gitu ya. Oh, tak balik dari UKDW ke tadi mana? Malioboro, Beringharjo aja. Kita harus ke pasar. Oke. Sip. Nah, lihat ya, ketika kalian buka maps gitu kan, pasti ada beberapa jalan yang bisa menunjukkan, oh, dari jalan dari UKDW itu ke Beringharjo gitu ya. Ada 1, 2, 3 jalan. Ini dari atas pun bisa gitu ya, ke Beringharjo. Tapi dia milih jalan yang paling pendek kira-kira teman-teman bisa tempuh. Kayak gitu nih, ada 1, 2, 3. Terserah milih mana. Oke, dan 12 menit, 13 menit, dan 15 menit. Oke, tapi kalau di Maps ini lebih kompleks daripada yang mau kita pelajari hari ini, gitu ya. Karena dia melihat kepadatan jalan nih ya, yang merah-merah ini berarti macet gitu ya. Atau lagi sedang apa, atau jalannya satu arah atau dua arah gitu ya. Mereka untuk Maps ini ada beberapa inputan yang kompleks gitu ya, yang agak akan kita pelajari hari ini. Kita akan ngomongin ya satu spek yang
mudah-mudah aja gitu. Misalnya dari sini sampai sini itu jaraknya berapa atau bobotnya berapa gitu ya. Tanpa kita pedulikan adanya beberapa inputan gitu ya yang harus masuk di sini. Oke, karena kalau ngomongin suatu spek di Maps gitu ya, itu kan rada kompleks. Ini macet atau enggak gitu ya. Atau banyak lampu merahnya atau enggak gitu. Oke. Udah, itu contohnya ya kita pakai di situ. Yang sering kita pakai juga. Oke. Nah, hari ini kita akan ngomongin dari algoritma suatu spek, kemudian ngomongin the Dijkstra gitu ya. Ini adalah satu algoritma untuk mencari jarak terpendek. Ya, gitu. Kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang Dijkstra ini. Gitu. Oke, jalur terpendek itu adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada sebuah jalur kompleks yang minimalkan jumlah huruf dari sisi pembentuk. Jadi misalnya kalau kalian mau nyari jarak gitu ya, biasanya tuh ada 2 titik gitu ya, titik startnya, kelihatan ya. Oke, ada titik start, kemudian ada titik finish. Gitu. Oke, awal dan tujuan. Kemudian ada path-nya gitu ya, rute atau jalur di mana tadi. Jadi dari start sama ke finish itu jalurnya mana gitu. Oke, kita ada 2 nemu, ada 3 yang harus kita ketahui adalah saya dari mana mau ke mana gitu ya. Kemudian yang dicari adalah rutenya, jalur mana. Jadi saya bisa ke satu finish kemana? Oh, saya bisa aja ke A finish atau enggak lewat B atau enggak dari A ke B, dari B ke A terus ke finish juga bisa. Oke, nah sekarang kita akan ngomongnya adalah gimana sih cara nyari jalur yang paling pendek gitu ya. Kan kita efektif dan efisien gitu ya. Efektif nyampe ke tempatnya dan efisien waktu gitu. Oke, kalau di sini bobotnya beda-beda ya untuk jalan terpendek gitu ya. Ini ada 6 pembobotannya. Mungkin ini bisa 6 kilometer atau apa gitu. Jadi bobotnya bisa macam-macamnya adalah 4 menit. Jadi dari Green Park ke edge yang ini adalah 4 menit. Dari edge ke sini adalah 21 menit. Oke. Nah, ini tuh gambar apa sih, teman-teman? Tahu nggak? Ini ada buletan, ada garis, ada bulat lagi. Ini apa sih sebenarnya? Yang tahu nggak? Oke. Oke. Ini kalau kalian ngomongin jalur pendek, biasanya kita pakainya adalah kalau kalian tahu adalah graf. Oke, algoritma graf. Jadi kalau kalian mau tahu lebih banyak, nanti ngambil mata kuliah algraf sih. Ya, tapi untuk jalur terpendek ini kita akan pakai si grafnya ini, gitu ya. Jadi ada beberapa bentuk. 0 itu atau lingkaran itu adalah apa ya? Tahu nggak? Halo, saya tahu nggak? Edge atau nodes ya gitu ya. Ada ini bisa dikatakan edge atau nodes gitu. Oke. Kemudian garis yang ini itu ya namanya adalah vertex atau buat tahu dari titik satu ke titik mana. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi kita mau nyari jalur terpendek berdasarkan vertex-nya, dia mengarah kemana. Kemudian yang kedua adalah kita nyari berdasarkan bobotnya. Oke. Gitu. Nih, kalau dari sini ya terlihat ya kita bisa dari start ke finish macam-macam tadi. Tapi mana sih yang jalur yang paling pendek gitu ya? Kalau dari start ke A 6 terus 1 berarti ada 7 bobotnya. Kalau ke sini start ke B2 kemudian 5 ya, sama aja 7 ya. Oke, ke sini 7, ke sini 7, kemudian dari start 2, ini 3, 5. Oh, ini di 6. Wah, berarti ada jarak yang paling pendek lagi ya dari start ke finish. Gitu. Kalau dari sini kan 7. Dari start ke B ke finish 7 juga. Ternyata ada jarak yang lebih pendek lagi. Dari start ke B 2, terus ke A 3 dan ke finish 1. 2 tambah 3 tambah 1. Ada 6.
Gitu. Jadi ini yang kita cari, jarak terpendek. Oke. Sampai sini masih oke ya? Oke, mantap. Kok nggak bisa next? Oke, mouse. Nah, oke. Nah, ini ada berbagai macam algoritma untuk cari jarak terpendek itu macam-macam. Jadi nggak cuma Dijkstra doang gitu ya. Tapi ada beberapa, ada Bellman-Ford, ada Warshall, kemudian Astar ini ya, Johnson dan Viterbi. Oke, kalau yang kalau yang ini algoritma yang 3 atas ini, gitu ya, ini relatif lebih mudah lah atau lebih enak lah gitu ya. Oke, tapi kalau udah yang ini Johnson, Viterbi ini sudah lebih kompleks lagi. Nah, Dijkstra itu ngapain sih sebenarnya? Dijkstra itu adalah menemukan jarak terpendek dari satu titik awal gitu ya. Jadi cuma satu titik awal. Jadi kalau kita mau misalnya tadi adalah saya mau dari UKDW ke Beringharjo gitu ya, titik awalnya cuma satu tok gitu ya, nggak bisa 2. Ya, jadi misalnya saya mau dari rumah dan UKDW ke Beringharjo gitu ya, nggak bisa. Kalau di Dijkstra itu hanya satu titik untuk asalnya gitu ya. Saya mau pergi kemana dari tujuan titik tertentu gitu. Ini adalah single source. Oke. Sampai sini ngerti nggak? Tapi gitu ya, kan kita lihat tadi ada bobotnya ya setiap di vertex tadi. Kalau di yang sebelumnya. Oke, ada 4 menit, 21 atau ini ada 6, 1, 2 dan 5 gitu ya. Tapi khusus Dijkstra dia nggak boleh ada nilai negatif. Kayak gitu. Jadi dia untuk menentukan jarak terpendek dari satu titik awal, tapi nggak bisa pakai nilai negatifnya. Oke, jadi nggak bisa nih dari start ke A itu nilainya adalah negatif 1, nggak bisa. Gitu, harus yang positif-positif aja kalau Dijkstra. Oke, nah setelah itu ada Bellman-Ford. Ini tuh kayak diperbaiki lagi gitu jadi Dijkstra. Jadi atau Dijkstra di upgrade gitu. Nyari juga gitu ya, satu dari satu tujuan cari jalan terpendek dari yang udah ada bobotnya. Oke, tapi itu memungkinkan nilai negatif. Oke, jadi di Bellman-Ford ini bisa pakai bobotnya negatif. Jadi misalnya bobot ini adalah dari start ke A itu adalah -1, itu bisa. Oke, itu kalau Bellman-Ford. Mirip-mirip Dijkstra, cuma ada bisa dipakai nilai negatif di situ. Oke. Halo, sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Oke, mantap. Oke, selanjutnya ada A bintang ini ya, atau search Astar. Astar. Jadi titik awalnya 1, kemudian titik akhirnya 1 ya, tadi 1 gitu ya. Dia tuh menggunakan pendekatan heuristik gitu. Heuristik itu artinya adalah penemuan kalau pakai bahasa Yunani gitu. Jadi heuristik itu memanfaatkan knowledge tambahan yang ada tentang masalah. Jadi ini kalian lebih dipakai di kecerdasan buatan nanti gitu ya, kok di Astar ini gitu. Oke, jadi dia menganalisa input, evaluasi. Dia menganalisa input, jadi misalnya kamu mau lihat sesuatu gitu ya. Oke, kamu analisa inputnya apa, kemudian evaluasi jalur yang mungkin dilewati, gitu ya, dan menghasilkan solusi. Jadi ini belajar sih, gitu ya. Jadi kita belajar dari input-input tertentu untuk menghasilkan sesuatu, kayak gitu. Nanti kan baca lagi di kecerdasan buatan untuk yang Astar ini. Oke. Sampai sini oke? Oke. Terus kita ada Volt dan Warshall. Kalau yang tadi tuh, kalau tadi yang Bellman, Dijkstra sama A itu adalah single source ya. Jadi dari titik ke titik yang lain gitu. Tapi kalau yang ini tuh bisa cek dari banyak asal dan banyak tujuan gitu. Kalau yang Void ini. Jadi nggak satu-satu lagi, tapi dari banyak ke banyak.
gitu. Jadi dia tuh cari lintasan terpendek dari semua titik, baik bobotnya negatif maupun positif. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, terus kemudian ada yang Johnson ini, dia nyari jarak terpendek, betul, tapi ini adalah gabungan dari si Bellman dan Dijkstra. Ya, jadi pertama kita bobotin gitu ya, bobotin cari jaraknya itu dengan Bellman-Ford gitu ya. Kemudian itu menghilangkan nilai-nilai negatif gitu ya. Kalau udah hilang semua nilai negatifnya, baru kita pakai Dijkstra-nya. Gitu ya. Jadi si Johnson ini adalah gabungan antara si Bellman dan Dijkstra. Gitu. Jadi kalau ada nilai negatif kita pakai dulu si Bellman-Ford buat ngilangin nilai negatifnya. Setelah itu baru kita pakai Dijkstra. Sip. Oke. Aman ya. Terus kalau yang Viterbi ini lebih advance lagi gitu ya. Jadi yang Volk, Johnson dan Viterbi ini sudah advance gitu ya. Kalau mau cari sederhana ya Bellman dan Dijkstra. Itu sederhana banget. Kalau Viterbi biasanya tuh untuk algoritma prediksi sebenarnya. Dia tuh untuk mencari jalur-jalur yang tersembunyi, yang kemungkinan tuh bisa ada gitu. Kayak gitu. Jadi biasanya tuh contohnya tuh biasa dipakai untuk prediksi cuaca sih. Ini algoritma Viterbi. Ini sudah kompleks sekali. Jadi prediksi. Saya mau prediksi cuaca gitu. Mana sih yang paling dekat? Gitu. Oke. Nah, aplikasi rute-rute di peta di Google Maps. Cuma kalau di Google Maps nggak cuma bobot sama jaraknya tok ya, gitu ya. Tapi sudah memperhatikan ini padat nggak jalannya. Ini ada berapa lampu merah gitu ya. Jadi kalau misalnya lampu merahnya ini lebih enak cari yang jalan ini atau lewat tol gitu misalnya nggak ada apa-apa misalnya gitu. Atau seperti itu. Jadi kalau di Maps lebih banyak lagi input yang harus dilakukan. Mungkin bisa pakai yang lebih kompleks lagi. Selain tadi, kalau misalnya di Google Maps ya mungkin bisa pakai Viterbi, Johnson atau sesuatu yang lebih kompleks lagi. Cuma di Alpro ini kita akan cari yang dasar-dasar dulu, cari yang gampang-gampang dulu, yang sederhana. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Mantap. Kan udah nonton filmnya Pak Yuan kan ya? Saya percaya. Oke, kalau algoritma shortcut itu adalah find the cheapest node, gitu ya. This is node can you get at least amount time. Jadi cari yang paling pendek nodes-nya atau edge-nya gitu ya, yang bulat-bulat tadi gitu ya. Cari mana sih yang jaraknya lebih dekat gitu ya, yang paling pendek, yang paling low effort gitu ya untuk ke sana gitu. Kemudian kalau sudah update the cost of neighborhood dari tetangganya dari node ini, jadi ditambahin cost-nya gitu. Misalnya tadi nih dari A, B atau kan bisa jalan nih dari B atau A. Jadi cari yang lebih low cost gitu. Misalnya saya cari low cost-nya adalah nomor 2, berarti saya ke B dulu misalnya. Oke, dari B, oh ada jarak pendek lagi misalnya ya, 3. Oh, berarti jarak si A ini bukan lagi 6 gitu ya, tapi adalah 2 plus 3. Jadi ditambahkan node-nya atau nilainya bobotnya. Berarti ke sini adalah sekarang nilainya 2, itu saya ke sini nilainya adalah 5 sekarang. Tapi kalau saya ke finish ya bobotnya finish adalah 7. Seperti itu. Oke, nah itu ulang terus sampai kamu dapat semua bobot dari nodes-nodes yang ada. Gitu ya. Jadi semuanya dicobain sampai nilainya ini ada. Gitu. Semuanya dicobain. Ya cuma satu toh ya. Jadi terus-terusan dikerjain. Nah kemudian adalah calculate the final path. Udah dikalkulasi, oh ini loh jarak yang pendek. Gitu. Caranya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi cari nodes yang paling kecil, kemudian diupdate berapa cost-nya gitu ya setelah kita jalan-jalan. Kemudian kalian ulangi sampai semua node dikerjakan gitu ya atau dilewati gitu. Sip, mantap. Nah nih tadi saya bilang bahwa kalau misalnya biasanya nyari jarak terpendek, biasanya kalian bikin adalah sebuah graf. Oke.
ada edge atau nodes itu yang bulat sekali lagi, kemudian ada vertex itu yang menghubungkan antara edge atau nodes. Gitu ya. Oke. Bisa ada panahnya, bisa nggak ada panahnya. Gitu. Nih, ada terminologi weighted gitu ya, ataupun bobotan. Berarti adalah di setiap vertex-nya itu ada bobotnya. Oke, ini adalah bobot. Oke, kalau nggak ada bobotnya namanya adalah unweighted graph. Jadi nggak ada bobotnya nih. Jadi udah kesini aja. Oke, kita nggak akan bisa nyari tahu jarak terpendek kalau nggak ada bobotnya. Benar ya? Oke, jadi ini ada dua. Ada weight gram sama unweighted gram. Kalau yang weight ada bobotnya di tiap vertex. Kayak gitu. Kemudian, ya. Kemudian ada cycle. Oke. Jadi kalau cycle, halo, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Kalau cycle itu adalah ada saya B ke A, kemudian dari A ke B, ada perputaran di sini. Oke, ini adalah cycle. Oke, kalau kita mau nyari jalur gitu ya, oke, kita follow the cycle. Jadi dari 2 ke B, terus ke A, terus ke B lagi, baru 3. Ini ada total bobotnya nanti adalah 13. Ya, 2 tambah 6, 10 ya, 13. Itu follow the cycle. Oke, tapi saya juga bisa, saya nggak mau masuk ke cycle lah, langsung aja ke finish gitu ya. Berarti dari 0 ke B terus finish. Jadi weight-nya adalah 5. Oke, satu lagi, ada tipe satu lagi itu adalah follow cycle twice gitu ya. Jadi dari A ke B, ke A ke B, ke A lagi dan B lagi, kemudian finish. Kayak gitu. Jadi ada beberapa. Jadi ada 1, 2, 3 yang bisa kalian lakukan. Follow the cycle, avoid the cycle, atau follow cycle twice. Kayak gitu. Ya tentu saja bobotnya pun akan berbeda. Oke, ini adalah terminologi cycle. Jadi dari B ke A terus ke B lagi ya, berputar di situ. Oke, kalau ini ya cuma satu alur doang, jadi dari start ya ke B, B nggak bisa ke A, nggak bisa ke start lagi. Atau dari B ke finish ya cuma satu jalur itu toh. Dari finish ke B ya nggak bisa, ya karena lihat ada panahnya di sini. Oke, pertanyaannya adalah, kalau nggak ada panahnya gimana? Apa yang terjadi? Misalnya, aku bikin ini dari A, kemudian B. Ini yang terjadi kayak gimana berarti? Kalau nggak ada panahnya. Arahnya gimana? Dari A ke B atau dari B ke A? Bisa bolak-balik nggak sih, Bu? Oke, yes, betul. Thank you. Siapa yang tadi? Siapa tadi? Halo. Oke, terima kasih. Shalom, betul. Bu. Oke, terima kasih. Shalom. Sip, betul. Kalau nggak ada panahnya sama sekali, itu artinya kamu bisa melakukan cycle juga, bolak-balik gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya tanpa panah itu adalah cycle. Jadi dari A ke B, kemudian bisa juga dari B ke A. Oke, itu adalah namanya adalah directed graph sama undirected graph. Kalau directed graph itu ada panahnya. Oke, ini sama aja sebenarnya. Rachel Ross, Rachel ini sebenarnya sama aja. Oke, tapi ini ada panahnya, yang ini enggak ada. Kayak gitu. Oke, dari Ross bisa ke Rachel, dari Rachel bisa ke Ross. Kalau misalnya si panah atasnya nggak ada gitu ya, berarti jalurnya tuh cuma bisa dari Rachel ke Ross aja. Gitu, ini adalah kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang graf-graf ini ya, kalian bisa ngambil mata kuliah Algraf kalau nggak salah ya. Ini Pak Dida ngajar ya sih? Enggak, Pak Gunawan. Oh, Pak Gun. Iya. Oh, mantap. Ya, bisa belajar Algraf di situ, wah lebih enak lagi. Nanti kalau main coding gitu ya, kalau main testing gitu ya, testing program gitu ya. Jadi
Kita ada mata kuliah tes engineering gitu ya, tes sebuah program. Tes program itu ada teori juga ya. Nah itu untuk langkah awalnya kita bikin code kalian gitu ya, coding kalian atau bahasa Python coding kalian itu dibikin jadi graph juga gitu. Jadi graph ini akan berguna gitu ya sampai ke depannya nanti. Oke, jadi kalau tertarik ambil graph itu ini enggak sih? Wajib enggak ya? Kayaknya enggak. Oke. Oh, ini udah. Oke. Sekarang kita mau mencari jarak terpendek gitu. Ada langkah 1 dan 2. Ini ada studi kasus gitu ya. Kayak tadi ya, dari start saya mau dari start ke finish gitu ya. Oke, jaraknya adalah dari start ke A itu 6, A ke finish itu 1, kemudian ada start ke B2, B ke finish itu berapa nih? 5 kalau nggak salah. Kemudian B ke A adalah, ini 3 ya, bukan W, 3. Oke, langkah pertama gitu ya. Berarti kan kita mulainya dari start. Oke, maka kita cari jalur gitu ya, yang bisa dilewati dari si start. Oke, pertama tuh berarti adalah titik kita atau nodes kita atau edge kita itu ada 1, 2, 3. Ada A, ada B, ada finish. Betul ya? Oke, pertama dari start ke A itu nilainya berapa? Oh, bobotnya adalah 6. Oke, berarti saya akan membobotin si A ini nanti adalah 6. Oke, kemudian dari start ke B. Oh, ternyata bobotnya adalah 2. Maka kita tulis 2 di sini. Oke, dari start bisa langsung ke finish nggak, teman-teman? Bisa nggak? Kalau ini kan bisa nih, dari start ke A bisa. Kalau ini dari start ke B. Kalau ke finish, gimana? Halo? Kalau ke finish gimana? Satu, 2, 3. Oke. Oke. Kalau ke finish itu kan nggak ada jalur langsung ke finish gitu ya. Jadi start ke finish nggak ada jalur langsungnya. Gitu ya. Harus melewati nodes yang lain atau edge yang lain gitu. Oke. Jadi kalau dari A tadi dari start ke A, start ke B kan jalurnya ada nih. Oh ini sini, kemudian dari start ke A ada jalurnya gitu. Tapi kalau start ke finish tuh nggak ada jalurnya langsung gitu ya. Adanya ya lewat B atau lewat A nantinya. Maka kita tulis pertama adalah ini lambang apa ini? Ini adalah lambang infinite. Gitu ya. Jadi ini adalah infinite. Ya, kita nggak tahu berapa gitu ya. Ya, jadi kita kasih infinite dulu karena kita nggak tahu. Nggak ada jalurnya langsung ke sana. Oke, berarti untuk yang pertama kita tahu nih, oh dari start ke A itu bobotnya adalah 6, dari start ke B bobotnya 2, dari start ke finish, karena kita belum tahu, maka adalah infinite. Gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita cari nih, antara 6 dan 2. Kita kan mau jalan nih, gitu ya, dari start ke A, terus dari start ke A atau start ke B. Kita mau pilih salah satu, saya mau kemana biar nyampe finish. Gitu. Saya kan bisa aja lewat A atau lewat B gitu ya. Tapi kita lihat mana yang lebih kecil bobotnya dari 2 nodes itu. Oke, oh kita lihat, oh ternyata yang paling kecil adalah si B. Oke, maka kita cek B-nya. Oke, B-nya bisa kemana aja? Oh, B bisa ke A dan B bisa ke finish langsung. Kayak gitu. Oke, berarti B. Nah, ini kalau ini kan tetap ya, B tetap bobotnya adalah 2, dia nggak akan berubah. Tapi dari B ke A, itu kan bobotnya 3. Oke, tapi karena kita ngomongnya adalah dari start, gitu ya, berarti start ke B itu kan sudah 2. Jadi ini bobotnya 3, maka di sini bobotnya adalah bukan 3, tapi adalah 5. Kalau kita ngomongnya adalah start ke A melalui B. Gitu ya, melalui B berarti adalah bobotnya 5. Oh, kita cek gitu ya.
si A tadi bobotnya berapa sih? Apakah lebih kecil atau lebih besar? Oh, kita lihat lagi. Oh, ternyata si A ini bobotnya adalah 6. Oke, kalau saya dari start ke A langsung itu adalah bobotnya 6. Oke. Tapi kalau lewat B ternyata 5. Maka kita ubah si bobotnya ini jadi 5. Tapi melalui si B. Sekali lagi. Kayak gitu. Jadi sekarang A-nya adalah 5. Terus B, maksudnya dari start ke B itu 2, dari start ke finish gitu ya, karena kita udah tahu nih, B bisa nyampe finish gitu ya, ada nih B sampai finish, itu adalah bobotnya 5 ditambah 2, oke, 7. Oh, udah dapet nih jalannya dari start ke finish, tapi melalui B dengan bobot 7. Oke, jadi kita sampai sini aman ya? Oke. Nah, jadi ini tadi. Sekarang kita bisa lihat bahwa pertama kan kita ada start ke A itu adalah 6. Ini recap yang tadi ya. Jadi pertama itu dari start ke A itu nilainya 6 gitu ya. Tapi setelah kita mulainya dari B, ternyata ada loh jarak yang lebih dekat gitu ya ke A melalui B itu sejumlah sebobotnya adalah 5. Maka sekarang bobotnya adalah 5, B-nya 2 dan finish 7. Kayak gitu. Oke, memang awalnya 6 sih gitu ya, tapi kan kita kan nyari jarak terpendek betul ya. Maka kita cari bobot juga yang paling cheap, paling low effort, paling kecil gitu. Di 5, 2 dan 7. Oke, tapi ini bukan penjumlahan ya, Nak, bukan A plus B sama dengan 7 bukan ya, tapi adalah dari start 2 ditambah B ke finish 5 jadi 7 ya. Ini kebetulan aja sama angkanya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Dia tanda tidak mengerti atau gimana ya? Bisa, Bu. Oh, mantap. Sip. Terima kasih ya. Sudah direspon. Iya, Bu. Oke. Itu tadi udah dapat nih. Oh, jarak. Oh, dari start ke finish kita bisa pakai bobot adalah 7. Oke. Tapi kan ada yang belum ada path gitu ya, atau ada vertex yang belum diraih gitu ya, atau belum dilewati gitu ya. Itu adalah finish. Oke. Oke, sekarang kita cobain yang ada gitu ya. Oh, tadi kan soalnya gini, cara taunya si A ini kan belum dilewati gitu ya. Tadi kan B udah dilewati, dapat angka inilah. Kemudian sekarang kita coba yang A. Oke, karena untuk satu square itu semua nodes gitu ya, atau semua vertex itu harus dilewati. Gitu. Tadi B sudah, sekarang kita masuk ke A. Oke, A-nya ini tadi ya. Oh, kok ini lagi? Nah, oke. Berarti dari A, sekarang kita ngomongin dari A. Oke. Ini notes A, nilainya sekarang adalah 5. Berarti kan tapi mulai 5 itu adalah dari start B ke A ya. 5, kemudian saya nyari nih. A ke finish itu nilainya 1. Baik, oh ada finish nih. Berarti kalau mau finish, bobotnya finish sekarang itu adalah dari start 2 tambah 3 tambah 1. 6. Oke, kenapa 6? Yang 7 tadi kita buang. Jadi kan tadi yang awal dapat 7 nih, gitu ya. Dapat 7 nih dari B ke finish-nya, dapat 7 gitu ya, bobotnya. Tapi ternyata setelah kita cek dari A, ternyata bobotnya lebih kecil nih, 6 gitu ya. Maka finish-nya kita ganti jadi 6. Nah, sekarang kita udah dapat nih, udah semua notes dilalui gitu ya. Terus sekarang kita sudah dapat finally-nya gitu, jarak terpendeknya itu adalah dari start, kemudian B, terus ke A, dan fin. Nah, ini adalah jarak terpendek. Finally, kita dapat. Berarti dari start ke B, terus ke A, dan ke final, atau finish. Gitu. Itu adalah jarak terpendek. Oh, iya, kita dapat. Kayak gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada?
Oke. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke implementasi. Oke, ini mulai masuk ke implementasinya. Jadi awalnya gimana sih gitu ya? Oh, pertama tuh adalah mulai dari start dulu, gitu kan? Start, kemudian A-nya bobotnya adalah 6, B-nya 2. Jadi dari start ke A6, start ke B2. Oke. Kemudian kalau dari A, ini ditulis semua ya grafnya ya. Oke. Kalau A ke fin itu 1. Cuma jadi jarak A-nya tuh cuma bisa ke fin tok gitu ya, nggak bisa ke B, nggak bisa balik lagi ke start. Cuma A fin tok gitu ya, 1. Terus dari B itu bisa ke A 3 dan fin 5. Ini adalah kelihatan ya. Ini adalah inisialisasinya. Jadi grafnya ini inisialisasi gitu ya. Oke, dari start ke A itu nilainya berapa, atau A ke fin ini berapa, B ke fin ini berapa. Kita inisialisasi di sini. Oke. Setelah itu kita punya tabel lagi atau hash gitu ya untuk dapetin bobotnya. Oke, jadi untuk kita udah inisialisasi nih, oh ini adalah graf saya seperti ini gitu ya. Maka saya harus punya dua. Pertama untuk cost-nya, kemudian itu adalah parent-nya. Oke, cost-nya itu berapa sih? Jadi dari start ke A tuh nanti cost-nya berapa atau bobotnya berapa gitu. Nah, yang ini parent-nya itu adalah yang di atas saya itu notes apa gitu ya. Jadi saya nggak bisa salah langkah. Jadi sebelum saya itu ada note apa gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata A ini itu adalah parent-nya itu adalah start. Berarti adalah nanti jarak jalurnya itu adalah dari start ke A gitu ya. Nah, B start itu adalah berarti dari start ke B. Kalau fin belum ada, ini kan masih awal ya. Oke, ini masih awalnya seperti ini. Oke, kalian bisa tahu, oh A itu 6, B2, fin itu masih infinite. Oke, belum tahu. Jadi dari start ke fin itu belum tahu. Justru yang mau dicari. Oke, gitu. Oke, ini udah mulai codingan ya. Clear. Nah, jadi ini tadi dari start kita mau ngisi yang atas ini sih sebenarnya. Yang ini nih. Nah, sorry. Yang ini nih. Cost ini. Oke. Jadi dari graph start itu kosong lah gitu ya. Graph start ke A ini bentuknya tabel ya. Start A diisi 6, start B diisi 2. Oke. Ini tabel 2 dimensian gitu ya, atau array. Kalau di coding namanya array. Oke, ini ngisi data dari A ke fin itu 1. Ini masih ngisi data awal ya. B ke A itu 3, B ke fin itu 5, fin itu nggak ada datanya. Kayak gitu. Jadi A itu kosong, A ke fin ini ngisi data yang ini sih. Oke. Ini pakai hash table. Ini hash table. Nantilah kalian akan tahu hash table di kuliah-kuliah coding selanjutnya. Intinya adalah kalian nyimpan ini di memori hash table. Oke. Setelah itu, nah ini untuk cost-nya berarti cost diisi cost A itu adalah 6, cost B-nya sekarang 2. Ini inisialisasi awal ya. Terus fin itu diisi dengan infinity. Gitu. Oke. Oke, selesai parent-nya dia. Si parent A itu diisi start, B start, dan fin adalah 6. Belum ada parent-nya, karena kita belum tahu kemana. Gitu. Ini implementasi dari yang kita lakukan tadi di atas. Oke, ini masih implementasi ngisi nilai awalnya aja. Inisialisasi. Dari ngisi grafnya, cost, parent yang awal. Gitu. Oke, kalau udah gitu ya, kita pakai cara yang tadi, flow yang tadi gitu ya, atau cara mencari algoritma terpendek tadi. Pertama, oke, kita akan cari yang paling rendah nilainya. Tadi kan juga sama kan, kita mau nyari nilai yang mana nih gitu ya. Mana tadi? Ini nih.
Ini. Oke, saya mau nyari nih gitu ya. Pertama itu dapat A6, B-nya 2 gitu ya. Lanjutnya saya mau apa gitu ya. Oh, lanjutnya itu adalah saya mencari nilai atau bobot yang paling kecil yaitu adalah B. Maka saya akan mulai dari si B gitu. Oke. Oke, jadi sini adalah find lowest cost node yang belum kamu proses. Jadi kalau misal sudah diproses ya jangan dipilih. Misalnya yang tadi tuh mana ya? Ini nih. Kan B-nya udah ditemukan ya, B-nya udah jalanin 2 gitu ya. Akhirnya dapat A-nya adalah 5, B-nya adalah 2, finish 7. Dari 5, 2, 7 ini kan paling kecil adalah 2 ya, si B ya. Tapi nggak kita jalankan karena apa? Ya sudah kita jalankan tadi. Maka kita cari antara 2 ini yang mana yang paling kecil. Gitu. Atau ini deh, yang paling kecil dari 5 dan 7 itu berapa? Oh, ternyata yang paling kecil adalah 5. Kayak gitu misalnya. Jadi kita cari yang terkecil lagi yang belum kita jalankan. Kayak gitu. Oke, itu adalah Dijkstra. Oh, sekali lagi Dijkstra itu adalah tadi single source satu step. Jadi ya cuma dari satu node ke node yang lain gitu ya, satu-satu gitu ya, nggak bisa banyak. Oke, jadi ini yang paling sederhana untuk cari jarak terpendek. Oke, ini untuk biar kalian ada memacu logika kalian gitu ya, cara cari yang terkecil gitu. Oke, setelah kalian dapetin yang paling kecil gitu, oke, grab the nodes yang kemudian nyari tetangganya siapa sih gitu ya, dari titik yang terkecil tadi tetangganya siapa. Kalau yang tadi B itu kan tetangganya adalah A dan Fin gitu ya, maka cari grab nodes-nya gitu. Oh, nodes A dan finish gitu ya. Kemudian update cost-nya. Oh, sekarang A-nya cost-nya jadi 5 dan finish jadi 7 gitu. Oke. Kalau misalnya cost-nya sudah diupdate, maka update juga parent-nya. Jadi kan ada parent-nya ya. Berarti kan 5 itu si A itu dapat angka 5 atau bobotnya 5 itu kan jika melewati B gitu ya. Bukan lagi dari start. Kalau awalnya adalah start ke A itu adalah 6, tapi ternyata setelah dicari-cari ya, berarti ada yang lebih kecil lagi, tapi melewati B. Maka kita ubah parent-nya si A jadi si B. Gitu. Oke, nah kemudian node-nya, tadi kan kita pakai dari B ya, maka B-nya sudah diproses gitu, di mark atau dikasih flag gitu, oh B-nya udah diproses. Terus kita, kalau misalnya masih ada lagi nodes yang belum diproses ya, maka kita harus proses dia. Gitu. Begitu seterusnya sampai node-nya udah dilewati semua, atau sudah kita proses. Kayak gitu. Gampang ya? Jadi kita punya grafnya, cari nodes yang paling kecil bobotnya, kemudian kita cari tetangganya siapa, atau saya bisa kemana gitu ya, cari bobotnya lagi, diupdate bobotnya, diupdate parent-nya, terus di mark S sudah dikerjakan gitu ya. Kemudian kalau masih ada node lagi, cari juga yang paling kecil lagi. Gitu. Cari yang paling kecil lagi, cari yang paling dekat, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini akan berulang sampai notes kalian selesai dilewati gitu ya, atau kalian proses. Oke. Nah ini dia. Ini implementasinya sih detailnya adalah find the node with the lowest cost. Oke. Awalnya itu adalah A6, B2, fin adalah infinite gitu ya. Yang paling kecil adalah 2. Oke, maka kita cari nih, oh ternyata nodes 2 itu yang paling kecil. Oke, kalau sudah, get the cost and neighbor of that node. Gitu ya. Jadi cari tetangganya atau yang saya bisa mengarah kemana. Gitu. Oh ternyata dapat A3, fin 5. Neighbornya yang ini. Oke. Ya, setelah itu, di loop, masih looping sini sambil ngoding gitu ya. Jadi kalau kita udah nemuin neighbornya siapa, nah kita looping tetangganya. Jadi pertama saya ke A dulu, baru saya ke fin buat dapetin sih nilai 3 dan 5 ini. Gitu. Oke, kalau sudah gitu ya, kita
update cost-nya gitu ya. Cost saat ini ditambah dari cost tetangga tadi gitu. Misalnya tadi cost ke B itu kan 2 ya, tapi tetangganya saya mau ke A itu ternyata ada 3, berarti new cost-nya itu adalah 2 plus 3 atau 5. Oke, jadi cost ke A itu kalau lewat B itu adalah 2 plus 3, 5. Oke, oh lalu kita compare cost-nya. Tadi kan A-nya sudah ada cost-nya ya, awalnya ya, adalah 6. Oke, kemudian kita ada new cost lagi gitu ya, 5. Kita bandingkan. Yang lama dan yang baru itu gede mana? Oke. Lalu ya, oke. Kalau sudah nemu gede mana gitu ya, maka kita cari yang paling kecil. Gitu. Jadi adalah yang 5. Kalau tadi itu adalah start ke A6, maka sekarang kita punya dari start ke B dan ke A. Oke, setelah itu kok ke atas. Setelah itu, nah sekarang buat fin, gitu ya, untuk ke finish-nya itu dari cost yang tadinya dari B itu 2 ditambah 5, jadi 7. Sekarang fin bukan lagi infinite gitu ya, tapi nilainya sudah ada 7 dari start ke B ke fin 7. Nah, ini juga. Nah, setelah kita update cost-nya, bobotnya, sekarang kita update adalah parent-nya. Jadi parent yang lama kita ubah, yang tadinya ini adalah start, jadi B, yang tadinya ini adalah belum tahu gitu ya, jadi B parent-nya. Kayak gitu. Oke. Udah? Oke. Nah, sekarang kita mau cari lagi. Karena B sekarang di mark menjadi sudah dikerjakan, disilang nih, berarti dia nggak akan dicek lagi. Maka kita akan nyari lagi yang paling kecil yang belum diproses notes-nya, gitu ya. Berarti yang belum diproses adalah si A, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, oke. Selanjutnya kita ke A ya, karena kan A yang paling kecil gitu ya dari graf kita yang belum diproses. Sekarang dari A neighbor-nya apa? Tetangganya apa? Oh, cuma fin nilainya 1. Gitu. Maka sekarang kita update new cost-nya gitu ya ke fin ini. Dari 5, kan tadi kan A-nya nilai 5 ya. Ditambah 1 dari neighbor-nya, jadi adalah 6. Oke, sekarang kita ubah nih. Tadi kan si fin dari si B, fin melalui B itu nilainya 7. Kemudian ada new cost, gitu ya, ada bobot baru adalah 6. Kita cek, apakah 7 itu lebih besar dari 6? Yes, gitu ya, lebih besar dari 6. Maka sekarang si fin-nya, gitu ya, aku ganti jadi nilainya 6. Oke, cost-nya diubah atau bobotnya berubah, parent-nya pun berubah juga. Maka si fin ini parent-nya bukan lagi si B, tapi punya parent baru adalah A. Kayak gitu. Oke. Oke. Sampai sini, wah, you found shorter path for to node A. Update the cost. Tadi udah update parent-nya. Ini kok tunggu saya. Oke. Berarti ini udah ya. 5, 2, infinite. Sekarang jadi B dari start. B ini B ke, kok kayak gini ya? Pokoknya aneh ya. Soalnya sampai sini tok ya. Oke, ini adalah yang sudah kalian temukan gitu ya. Ini yang baru. Jadi nilai yang paling kecil itu adalah ini. Jadi dari start ke B, kemudian B ke A, kemudian dari A ke fin. Oke, dengan cost adalah 6. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, teman-teman. Ada enggak? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami.
Hai. Halo, atau aku ini ya? Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Oke, mantap. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ada latihan bentar. Udah dilihat kan ya videonya Pak Yuan? Oke, nah, ini ada Dijkstra, gitu, ada graf B dari A B C D E, gitu, A B C D lah, A B C D gitu ya. Garis start dia tuh sebenarnya tuh cuma mau nyari tahu jarak terpendek dari A ke B, A ke C, A ke E, A ke D gitu misalnya. Gitu. Jadi cara terpendeknya. Nah, kan tadi kan startnya sudah A ya. Oke, saya mau jadi teman-teman latihan aja nih. Jadi startnya ini bukan dari A lagi tapi dari B. Tolong dikerjakan. Jadi ini latihan aja. Berarti ini bukan dari A lagi tapi mulainya dari B. Ini B. Ini. Boleh ya? Oke. Silakan dikerjakan gitu ya. Untuk hal ini. Jadi dari startnya bukan lagi A tapi B. Oke, jadi nyari jarak terpendek dari satu titik ke titik yang lain dengan Dijkstra tadi, dengan algoritma Dijkstra. Kalau nyari jaraknya udah paham semua kan ya? Udah nonton semua kan ya? Saya percaya loh. Ini sudah di freeze kayaknya. Halo, teman-teman. Ini untuk halo. Kamu kok dicuekin ya? Kayaknya lagi diem semua, Bu. Iya. Atau mungkin lagi ngerjain, Bu. Lagi ngerjain ya? Iya. Oke. Ini latihannya tolong dikerjakan ya. Untuk berapa? 20 menit, 10 menit ke depan? Gimana, Pak? Boleh ya? Boleh, 10 menit juga Oke. boleh. 10 menit ya. Iya. Ini bisa di freeze nggak sih, Pak? Coba aja, Bu. Ada nggak ada di kontrol apa? Mau kontrol. Please share. Oh, pause share. Bisa? Coba aja. Bisa, Bu. Bisa ya? Aku kelihatannya apa sekarang? Tetap layar yang tadi sih, Bu. Oke, mantap. Sip. Mantap jiwa. Mantap juga. Jadi saya kasih waktu 10 menit ya, sampai jam berapa nih? 10.44 lah ya. 12.44, sorry. Kita mau nyari jarak terpendek. Ini masih yang simpel aja dari Pak Yuan. Sini tuh. David Bayu. Oke, 10 menit ya.
Halo, masih aman? Kan ngerjain kan ya? Udah Ya, Bu, ditinggal masih tidur. kerjain, Bu. Oh, masih ngerjain. Oke, Oke, mantap. mantap. Hai, gimana? Udah? Halo? Oke. Kalau udah belum ya? Suara saya masih terdengar ya? Halo? Waduh. Ya, Bu. Oke. Kok yang jawab cuma kamu doang ya? Oke, kalau udah untuk bahas pertamanya diisi apa ya? Oh, aku masih coba resume share. Nah, ini awalnya gimana ya? Yang baris kolom ini aku isi apa ya? 0, Bu. Ah, sip. Mantap, 0. Karena ya dari B ke B ya, ngapain ada bobot ya. Oh, Oke, sip, mantap. Terus 1, Bu.
1 itu dari 1B. 1B gitu ya, dari B ke A1. Betul. Dari 1 dari B. Oke, lanjutnya 3, Bu. 3B. 3B. Oke. Mantap. Terus yang D, Infinite bukan? yes, infinite. Karena kita belum tahu kan, dari B ke D kan jalurnya nggak ada yang langsung gitu ya. Maka kita infinite kan. Betul. Terus E-nya? Sama Bu, infinite. Sip, infinite juga sama. Oke. Oke. Setelah itu baris keduanya kita pakai vertex yang mana? Yang A, Bu. Atau yang A. Oke, betul. Mantap. Jadi betul ya. Si dari 0, 1, 3, inf gitu ya. Yang paling kecil tuh adalah si 1A gitu ya. Berarti betul dari B kita ke A. Sip, mantap. Terus si ini di siapa? Itu kosong, Bu. Iya. Tuh, kosong karena ya udah kan tadi udah dari B ke A, ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada panahnya gitu ya, mau bolak-balik pun sama ya. Jadi ini kosongin aja. Yang ini Itu 1A. oke. Ini kayaknya tetap 1B deh. Oke, karena Iya, 1B. B. Karena parentnya itu adalah A itu B. Kalau A atau nanti gimana? Oke, itu cuma diturunin aja ke bawah gitu ya. Berarti ini intinya nih adalah yang paling kecil gitu. Oke. Oke, berarti yang ini 4B bukan? oke, ini udah. Yang C adalah yang C 4B bukan? C C 4B. 4B dari 7, kan Bu. dari A ke C ya? Dari 7, Bu. 7, Bu. 7. 7, yakin? 8, Bu. 8. Yes, 8. 8. Betul. 8. Tapi melewati A. Oke, betul. 8 ya. 8 dari mana? Karena kan kita sekarang posisinya dari sini. Ini sekarang bobotnya tuh udah 1 gitu ya, bukan 0 ya. Jadi kalau kita dari A masuk ke C, itu bukan 7, tapi adalah udah bawa 1 tambah 7, jadi 8A. Kayak gitu. Oke? Jadi, kalau D, infinite. oke, D masih in. Oh, sorry. Oke, E-nya? 3A. 3. Oke, E-nya adalah yes. 1 plus 2, 3A. Tuh. Ih, mantap. Oke, setelah itu saya mau nyari yang mana lagi? Nyari Sorry, gimana? C, D atau E? Kan tadi kan B udah jalan, A juga udah. Tinggal C, E, Bu. D, E yang belum. Hah? E. E. Oke, sip, mantap. E. Yang paling kecil dari 8 sama 3 kan 3 ya. Berarti kita coba yang E. Terus, oke, yang ini tetap udah paling kecil ya, ini 1B. Atau nggak usah tulis lah. Mereka udah paling kecil. Kemudian ini ini 3A. Oke, dari E ke E. Oke, berarti dari E ke C berapa? 5, Bu. Dari E ke C. Kok 5? Ya, ini bobotnya E ke C 5, tapi setelah itu di C-nya nilainya berapa sekarang jadinya? 12. 8. 8. 6. Berapa? Bukan 8 ya, Bu? Oke, 8. 8 tapi dari E sekarang. Gitu. Kan benar ya, dari kan E kan. Melewatinya itu adalah A dulu, jadi B, A ke E kan. Nilainya adalah 1, 2, 1, 3, 8. Benar nggak sih?
Benar kan ya? C. Benar, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang dari E ke D. Dari E ke D. 10, Bu. E ke D. Benar nggak? 10 10 E. 10, Bu. E ke D. Sekarang bobotnya berapa sih? 3 kan? Bobotnya kan 3 karena dari A ya. Tambah 7, yes. 10 dari E. Mantap. Kan sekarang kan E-nya bobotnya 3. Nah ya, 3 tambah 5, 8. Oke. Terus, mana lagi? Mana lagi yang dicek? C. Ini udah. Oke, C. Betul. Oke, ini kan C, berarti ini adalah nilainya adalah 8 dari E. Oke, C. C-nya bisa ke mana aja nih? Bisa ke D, bisa ke E lagi. Halo? Gimana? D. E-nya bisa ke D. Dari C ke D. Jadinya berapa bobotnya sekarang? 9C. Yes. Mantap. Oke. Oh, sorry. Iya, udahlah, lanjut. Oke, habis itu habis itu ya. Udah kan ya? Nggak ada lagi tuh. Oke, berarti jarak terpendeknya itu adalah ini, yang ini, dan ini. Benar ya? Ya enggak? Dari B ke A itu jaraknya itu adalah yang 1 dari B. Oke, kemudian C dari B ke C ya. Mana ya? Kok jadi 8E ya? 3. Kok jadi 8 ya? Oh, ini 3 ya? Kok aneh ya? Ada yang aneh nggak sih, teman-teman? Ada, Bu. Mana? Di mana? Kok aneh ya? Kenapa bukan B ke C 3 ya? Kenapa hasilnya kita jadi 8? Iya, Bu. Harusnya? Harusnya 3. Oke. Dari A. Oh, sorry. Harusnya ada yang kita lupakan ya. Bener nggak sih? Oke. Jadi kan antara 3 dan 8 itu gede mana sih? 8. Oh, gede 8 kan? Tapi kan karena kita nyari yang pendek, berarti kita tetap cari yang pendek kan? Berarti ini tetap adalah 3E. Gitu. Iya nggak sih? Iya, Bu, benar. Betul. Waduh, hilang semua. Oke. Duh, bisa dibalikin nggak ya? Andu. Oke, jadi kita salah nih di sini nih. Kita lihat nih, 3 sama 8 kan kecil 3 ya, berarti ini bukan lagi 8, tapi adalah tetap di 3B. Oke, seperti itu. Benar ya, berarti ini sampai sini kita salah lagi ya. Oke, kita hapus ya. Oke, ini ada 3B sama 3A, sebenarnya kan bisa pilih salah satu sih, gitu. Oke. Misalnya kita ke C aja deh, atau ke E aja juga nggak apa-apa sih. Oke, berarti kita udah dapat nih, ternyata yang 3B yang lebih kecil, kita ke C aja ya, ya. Kita udah ke B, ke A, ke C. Oke. Dari C ke C, ini nggak diisi, tetap 3B. Karena tadi dapatnya 8 ya. 8 dibanding 3 kecil 3, maka kita tulis ini. Kemudian D-nya bukan lagi tadi gede banget angkanya ya. Tapi adalah sekarang nilainya ke D. Dari C ke D berapa? 4. Yap, 4 dari C. Wah, mantap. Terus ini
8, Bu. C ke E, yep. Kok 8 lagi ya? 8, betul ya, 8 kan? Tapi 8 sekali lagi kita bandingkan dulu. 8 sama 3 itu gede mana? 8 kan? Maka kita tetap tulis 3A di sini. Oke, kita lupa bandingin tadi. Jadi kalau kita dapat nih, oh bobotnya ini ya. Tapi kan kita bandingkan dulu sama yang lama. Oke, yang lama tuh 3, yang kita dapatkan sekarang E itu adalah dari C ya. Oh, 8, betul ya. 3 sama 8 kan gedean C, 8, jadi kita tetap tulis 3 di sini. Kayak gitu. Oke, ini udah dikerjakan, sekarang tinggal D sama E. 4 sama 3, kecil 3 ya, berarti kita main di 3 dulu. Oke, ini adalah E. Oke, dapat E. E ke D. 7 ya. E ke D 7 kan. Tapi E ke D 7 berarti dari E sekarang nilainya 3 tambah 7 10, tadi teman-teman bilang 10, tapi 10 banding 4 ya, gedean 10 ya. Ini tetap di 4C. Oke. Jadi di sini tetap di 3. Oke, seperti ini. Jadi kita ulang lagi ya. Berarti yang paling kecil adalah ini 4C dan 3. Oke, semoga benar. Oke, berarti yang pertama itu B ke, ini apa ya tadi? Ini B, ini A. Jadi B ke B nggak usah, berarti B ke A-nya adalah di sini. Kemudian B ke C adalah ini. Oke. B ke D itu adalah ke D itu pakai C dulu, berarti ini, tak kasih warna lain deh, ini. Oke, ke E-nya itu kita nggak usah lewat C, tapi lewatnya adalah A. Kayak gitu. Nah, sudah jadi untuk Dijkstra dengan Dijkstra sederhana untuk graf yang yang tidak ada arahnya. Non-directed, undirected graph. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi sekali lagi kalau logikamu atau algoritmanya ada yang hilang satu ya, tentu aja bubar semua ya. Sama kayak yang tadi gitu ya. Ternyata kita ada lupa gitu ya, bahwa kita harus bandingkan dulu antara yang lama dengan yang baru. Gitu. Kita cari yang tetap yang dicari adalah yang paling kecil. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Belum ada, Bu. Belum ada, sip, mantap. Oke, sudah keren sekali. Kalau gitu, dari saya juga sudah, saya kembalikan lagi ke Pak Dida. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nila. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, mungkin kuliah untuk algoritma pemrograman kita akhiri. Kita ketemu kira-kira 30 menit lagi untuk kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Mungkin sekian dulu kuliah kita kali ini. Jangan lupa presensi bagi yang belum. Kita ketemu lagi 30 menit lagi. Sekian dan terima kasih.